Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Waktulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Tia. Saya perwakilan dari Liko Latifah Ambon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan apa itu sedekah. Saya yakin bahwa kelas kalian pasti sering melakukan sedekah atau bahkan rutin melakukan sedekah. Waktulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang hendak bersedekah. Ya, Allah juga menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi di ayat 215 ini Allah telah menjelaskan bahwa ketika kita hendak melakukan sedekah, yang pertama yang harus kita lihat itu adalah terlebih dahulu orang tua kita. Jadi kita berikan yang terbaik yang kita mampu persembahkan atau berikan kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua, kita boleh melakukan sedekah ke kerabat terdekat kita. Wal akrabin, di sini ada adik kakak, paman ataupun bibi kita, kerabat terdekat kita dulu. Kemudian yang ketiga, wal yatama, yaitu orang-orang yatim. Dan yang keempat adalah wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu wabis sabil, orang-orang yang kesulitan di dalam perjalanan. Nah, kelas kalian, dalam melakukan sedekah itu boleh kita lakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga boleh kita lakukan secara terang-terangan. Kalau kita memilih melakukan sedekah secara terang-terangan, berarti nawaitu dari dalam diri kita harus memperbaiki. Nawaitunya itu harus dengan tujuan untuk menginspirasi atau memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama seperti yang kita lakukan. Maka dengan begitu kita juga dapat memperoleh pahala dan keberkahan atas yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Innal amalu binniyah, bahwa segala sesuatu perbuatan itu tergantung daripada niat yang ada dari dalam diri kita. Nah, bagaimana kalau sedekah itu kita lakukan secara sembunyi-sembunyi? Nah, itu yang paling dianjurkan, yang lebih diutamakan dan lebih istimewa. Kenapa demikian? Karena
Karena sedekah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi itu berarti menjaga keikhlasan dari dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk jelas kalian, sedekah yang kita lakukan secara terang-terangan seperti contohnya pada program MRBK, yaitu program rutin Jumat Berkah dengan berbagi kepada anak yatim maupun dengan mendonasikan sebagian rezeki untuk proses pembangunan masjid. Nah, semua kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan itu diposting di akun sosial media MRBK dengan tujuan untuk menginspirasi dan juga memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan yang sempurna. Nah, kalau itu tadi contoh dari sedekah yang dilakukan secara terang-terangan, sedekah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, misalnya kita sering mendengar ada orang yang menyumbangkan rezekinya berupa uang ataupun tanah wakaf misalnya dan lain sebagainya, tapi dia menyembunyikan identitasnya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai hamba Allah. Itu yang dinamakan dengan contoh dari sedekah secara sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dengan tujuan sedekah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Buktilah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan manfaat dari melakukan sedekah. Di antaranya yang pertama, sedekah itu meringankan engkau pada saat proses sakaratul maut. Jadi buktilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui bahwa proses sakaratul maut ini sangatlah sakit. Rasanya itu seperti ditebas oleh ratusan pedang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika beliau wafat, beliau merasakan sakit pada saat sakaratul maut. Sampai beliau mengatakan bahwa andai aku tahu rasa sakit sakaratul maut, rasanya sakit seperti ini, maka limpahkan saja seluruh rasa sakit sakaratul maut seluruh umatku kepada aku. Masya Allah, tabarakallah. Sedemikian rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita sampai beliau mengatakan hal seperti itu. Nah, jadi kalau kita termasuk dalam golongan orang yang ahli sedekah, gemar bersedekah, insya Allah Allah akan meringankan rasa sakit pada saat proses sakaratul maut kita. Nah, manfaat yang kedua dari melakukan sedekah, sedekah mampu menjadi lampu yang terang di alam kubur. Kuburan itu seperti yang kita ketahui sangat gelap dan sempit, meremukkan tulang belulang kita apabila kita termasuk dalam orang yang durhaka terhadap Allah. Namun apabila kita dikategorikan sebagai orang yang gemar atau ahli dalam melakukan sedekah, maka insya Allah sedekah itu mampu menjadi lampu yang menerangi kita di alam kubur. Manfaat yang ketiga, orang-orang yang gemar melakukan sedekah akan masuk dari pintu surga yang khusus bagi orang-orang yang gemar melakukan sedekah. Jadi ada 8 pintu surga, nah salah satunya adalah pintu khusus bagi orang yang gemar melakukan sedekah. Manfaat yang keempat dari melakukan sedekah adalah amal jariah yang terus-menerus mengalir. Yang kelima, Hasan Al-Basri mengatakan nafkah atau infak yang engkau berikan di jalan Allah, insya Allah tidak akan pernah disebut boros atau berlebihan. Untuk itu, mari di dalam momentum suci bulan Ramadan ini kita hendak melakukan sedekah, karena di antara Ramadan yang paling istimewa salah satunya adalah dengan melakukan sedekah. Ada satu quotes yang pernah saya baca, yaitu mintalah menjadi orang yang ahli sedekah, bukan meminta untuk menjadi orang kaya. Dan kata Ali bin Abi Thalib bahwa jangan pernah merasa malu ketika hanya mampu memberikan sedikit untuk bersedekah, karena selalu ada kebaikan dalam berbagi, tidak peduli seberapa kecil yang kamu berikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, itu pasti datang dari diri saya, dan jika terdapat kebenaran, insya Allah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.